Kompor emang nih Bang. Dua-duanya nih kompor. Iya, melebu. dua-duanya tuh. Ini ada 3 orang nih. Ya, satu lagi emang enggak. Oh, enggak. Ini korban daripada kompor. Antara gosong sama enggak. Iya kan? Belum aja. Korban kan soalnya. Iya. Itu dia. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi guys, kita ngobrol-ngobrol. Ya, menjelang apa ya Pak? Ya, Menjelang juga masih lama ya. Mengisi ya. kekosongan MotoGP lah sebelum ntar kita ketemu tes pramusim Pokoknya ngobrol aja dulu. di bulan Februari di sirkuit Sepang, Malaysia. Itu. Road to dah, pokoknya road to. Road to, gayanya keren juga. Anjir. Nah, Bang, guys, yang tadi kita sebutin Bang, Ya, bahwa panas. ini lagi apa ya? Ada statement yang kira-kira ya kalau gue ngeliatnya agak sedikit membahayakan. Betul. Membahayakan bagi Valentino Rossi dan juga Ducati. Iya. Karena Jorge apa Jorge Vegas. Nah, selaku presiden FIM, Iya. ini udah keluar-keluar nih. Betul. Ya walaupun dia bilang belum ada statement secara resmi, tapi dia meyakini bahwa tim Valentino Rossi akan beralih ke ya Yamaha nih. Gimana nggak ada statement resmi, dia mengucapkannya di forum resmi kok. Dia itu di gelarannya FIM ya, Iya, FIM Award Mini ya, Award, iya. di Rimini. Betul, Italia. Nah, dia bilang begitu bahwa tim Valentino Rossi akan bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit di 2024. Betul. Dan dia sangat meyakini itu. Betul. Aduh, tapi kalau menurut gua nih Bang, Iya. ini nih, ya tadi gue bilang dulu Bang, ini agak berbahaya nih bagi Valentino Rossi dan juga Ducati sendiri. Ya. Karena kenapa? Ya kalau ngelihat omongannya FIM presiden ini, Iya. seolah-olah ini akan menjadi kenyataan nih. Betul. Nah, Ducati ditinggal sama Valentino Rossi. Valentino Rossi, ya udah nggak punya, ya bukannya nggak punya sih, tapi kita belum lihat sih Yamaha itu akan seperti apa di 2024 kan. Itu dia. Nah, menurut Bang Joni, akankah itu terjadi Valentino Rossi pindah ke Yamaha? Jadi saya melihat justru ada 3 skenario. 3. Betul. Ini 2, 3. 3 skenario. Kenapa saya ambil 3 skenario? Pertama bahwa saat ini Valentino Rossi Racing Team masih tetap akan dengan Ducati karena terikat kontrak sampai 2024. Akhir musim 2024 ya? Betul. Nah, Itu nanti akan ada pembicaraan atau negosiasi lain lagi itu, lah. karena masih, apa ya, dia bilang ada opsi perpanjangan juga kan? Betul. Setelah 2024 itu apakah akan tetap berlanjut Ducati atau gimana? ya udah kelar Ya. gitu kan? Nah, cuma kalau kita melihat tarik ke belakang, kita ingat Valentino Rossi ini adalah ya masih ambasador dari Yamaha manufacturing ya. Catat loh, Yamaha pabrikan. Jadi Valentino Rossi ini masih ikon buat Yamaha pabrikan. Itu sebabnya Valentino Rossi memutuskan menutup karir bersama Yamaha. Dan jangan salah, sejak 3 musim terakhir itu Yamaha itu menggelontorkan istilahnya dana tidak sedikit atau investasi kepada istilahnya institusi Valentino Rossi, baik itu motor untuk latihan, kemudian untuk juga tim balap Moto2 ya, mulai istilahnya membibit pembalap untuk di MotoGP dengan membuat Yamaha Master Camp, VR46 Master Camp di Moto2. Itu jarang-jarang karena kalau kita melihat sebenarnya kan ya Yamaha dulu sempat banget mau ikut Moto2, cuman karena gara-gara mesinnya Honda jadi nggak mau. Nah, cuman dari situ mulai melakukan hal itu. Dan jangan salah, sebenarnya kalau sekarang mesin Triumph ya, betul, agak-agak gimana. Nah, cuman terus kemudian ya setelah Valentino Rossi menutup karir, itu sempat ada pembicaraan bahwa Yamaha ingin membuat tim satelit bersama Valentino Rossi. Nah, saya rasa ini yang kenapa kemudian ya dibikin Yamaha sempat nagih, gimana nih tim satelit, kemudian juga ya dibumbui oleh Jorge Vegas yang membuat akhirnya ya tidak menutup kemungkinan nanti 2024 bisa saja ya Rossi menjadi tim satelit Yamaha. Nah, itu skenario kedua. Nah, yang ketiga adalah
Rossi itu bukan pembalap ece-ece, bukan pembalap mediocre yang istilahnya investasinya sedikit. Siapa tahu dia akan membuat 2 tim sekaligus, ya Ducati, ya Yamaha. Tapi apakah mungkin, Bang? Saya rasa itu akan sangat memungkinkan. Karena apa? Saya rasa ya Yamaha pun akan sangat melihat istilahnya nama besar Valentino Rossi. Kemudian membuat tim satelit, dan bagaimana kalau kita lihat ya Valentino Rossi sebenarnya bisa menarik banyak sponsor. Bahkan ya kalau kita ingat dulu sempat dengan Yamaha pada saat itu kan dengan Aramco. Cuman ternyata di PHP-in akhirnya bubar, kemudian mereka cari cara dan kemudian akhirnya dapat Muni, dapat macam-macam. Ducati ngasih lampu hijau. Nah, saya rasa dengan skenario ketiga ini ya ini akan menjadi blessing in disguise karena satu buat Dorna akan bisa memenuhi kuota jumlah tim yang ditinggalkan slotnya oleh Suzuki. Jadi ada Ducati pabrikan, ada Ducati satelit. Nah, tinggal saya rasa akan bisa profesional karena kalau kita melihat ya sempat sebenarnya kan kasus atau rumor soal Ducati bakal pindah ke Yamaha itu sebenarnya sudah ada sejak saat ya 1000 km dari Campioni. Rossi sempat disinggung oleh Lin Jarvis, kemudian terdengar oleh wartawan di sana, kemudian ditanya oleh Valentino Rossi dengan gamblang, saat ini secara profesional tim VR46 Racing Team sangat puas dengan Ducati. Terbukti ya kedua pembalapnya punya hasil yang cukup bagus, kemudian mereka melihat Ducati juga cukup bagus. Nah, mungkin untuk Yamaha nanti kita akan lihat setelah 2024 atau bahkan Rossi bilang mungkin akan ada opsi lain. Nah, saya melihat opsi lain itulah yang merupakan skenario ketiga. Oke. Tapi ya emang sih gara-gara Jorge Viergas. Jadi ya panas gitu. Bola panasnya bergelontor kemana-mana nih gitu kan. Iya. Tapi gue ngeliatnya gini, Bang. Mungkin nggak sih satu manajemen lah ibaratnya kan VR46 ini satu manajemen ya. Betul. Mengelola 2 tim satelit yang berbeda. Karena ya gue pribadi belum pernah ngelihat nih. Misalnya ya Gresini dia punya 2 tim di dalam satu kelas. Kalau istilahnya di kelas yang berbeda adalah Gresini kan ya bahkan dari Moto3 ada, Moto2 ada gitu kan, MotoGP ada. Nah, itu iya. Tapi ketika di dalam satu kelas yang sama dengan ya satu manajemen dan punya 2 tim, gue rasa pabrikan sendiri tuh akan apa ya? Ya membarikade. Bahwa jangan sampai data gue bocor ke yang sebelah sini. Dan juga sebaliknya kan, yang sini bocor ke sini gitu kan. Nah, itu pasti akan sangat profesional karena masing-masing dibagi. Nah, kita lihat aja bagaimana Valentino Rossi Racing Team menukangi Mastercam Moto2 yang saya yakin itu datanya tidak akan bocor meskipun ya kita tahu bahwa sebelumnya VR46 Racing Team punya tim di Moto2, tapi bukan kemudian lantas data yang mereka punya saat menukangin Francesco Bagnaia juara dunia, kemudian Luca Marini runner up di 2020, datanya dikasih. Tidak semerta-merta itu. Karena apa? Karena mereka juga sangat profesional, ingin membangun tim secara mandiri yang nantinya si tim ini bisa istilahnya berkreasi, berinovasi, bukan hanya copy paste. Nah, saya rasa dengan kemampuan ya sebenarnya bukan pertama kali VR46 Racing Team ini mengelola tim karena mereka sudah cukup berpengalaman dari mulai Moto3, kemudian juga pernah juga di Chief Moto3 dan Moto2. Artinya mereka udah punya pengalaman dan punya istilah profesional sendiri. Dan saya rasa dengan nanti ada skenario ketiga, ini tidak akhirnya kemudian terjadi istilahnya ya nanti akan ada konflik interest dong, tukar data atau apa. Saya rasa ini akan sangat dijaga, sangat istilahnya benar-benar dikemas demikian rupa. Dan saya rasa juga
nanti tim-timnya juga akan dipisah, kemudian sponsor juga akan berbeda, sehingga masing-masing istilahnya win-win solution gitu, karena satu punya jalan lain dengan orang yang berbeda, satunya mungkin dengan Yamaha dengan orang lain yang juga dengan jalan yang berbeda. Jadi saya rasa ini akan sangat memungkinkan. Tapi itu tadi, apakah di 2024 akhir nanti Rossi bisa mendapatkan sponsor yang lebih besar lagi seperti yang ya saat ini di yang sempat di awal yang dapat Aramco. Itu kan Aramco anjir gede banget. Nah kalau misalkan dapat istilahnya sekaliber Aramco, mungkin saya rasa bisa akan kejadian bahwa Valentino Rossi akan menukangi 2 tim satelit sekaligus, ya Ducati ya Yamaha. Berarti bisa jadi kayak misalnya nih ya, Aramco Ducati VR46 gitu. Betul. Aramco Yamaha VR46 gitu. Bisa itu. Gila. Tuh menurut teman-teman gimana tuh ya? Dan juga saya rasa Yamaha masih akan coba istilahnya apa ya? Mendompleng, membonceng nama besar Valentino Rossi agar nanti tim satelitnya ini istilahnya euforianya dapat. Karena saat ini dengan kondisi Yamaha hanya tinggal satu pabrikan, ini agak merepotkan. Dan bahkan kalau kita melihat saat ini ya tokoh sentral atau sosok yang benar-benar dalam sorotan hanya seorang Fabio Quartararo. Nah harapannya dengan ada nanti tanda petik Yamaha bisa menarik Valentino Rossi menjadi tim satelitnya, ini akan membuat istilahnya ada bintang baru dan kemudian juga akan banyak fans dan juga penggemar yang mulai istilahnya meramaikan lagi kubu Yamaha. Itu yang saya rasa lihat. Itu ya, karena gue ngelihatnya ya seperti yang Jorge Viergas bilang, saya melihat 8 Ducati di track itu udah kebanyakan. Jadi 6 kan dia bilang. Itu dia. 6 itu angka yang ideal. Ideal. Nah, berarti kan setidaknya di 2024 akan berkurang 2 untuk ya entah itu dari Pramac kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pramac. Terus dari Gresini itu masih bisa, who knows ya. Iya. Nah, 2 lagi mungkin juga dari yang Rossi, Via Racing Team, betul. Pindah ke Yamaha gitu kan. Jadi ya, ada 3 skenario ini lah ya. Saya melihatnya 3 skenario. Ada kemungkinan lah untuk 2024 nih. Betul. Oke, tapi dan satu hal mungkin harus dilihat juga nih, apakah Yamaha nanti di 2023 dengan segala perubahannya akan lebih kompetitif seandainya tanda petik ternyata si Yamaha mengejutkan tiba-tiba apapun mungkin mesinnya ternyata berubah dari Inan ke V4, siapa tahu ternyata kemudian bisa berduel sengit dengan motor Ducati Desmos Edici dan motor Eropa lainnya. Ya siapa tahu Rossi oke juga nih, tawarannya begini nih, menguntungkan nih, ya mungkin akan terjadi ya tertarik untuk menjadi tim satelit Yamaha. Oke, berarti banyak kemungkinan sebenarnya Bang ya. Saya melihat seperti itu. Bisa di 2024 asalkan tim Rossi ataupun ya tim Yamaha-nya nih berani membayar penalti ke Ducati. Betul. Karena ya kontraknya ini, kontrak VR46 ini baru akan berakhir di akhir musim 2024. Akhir musim 2024. Sementara Viergas bilang di 2024. Iya. Nah, ini salah satunya ya, salah satu bahwa ada kemungkinan terjadi asal tadi. Iya. Nah, yang kedua Bang, menurut gue. Ya. Ya, seperti kita ketahui Bang, bahwa Ducati Desmos Edici GP saat ini adalah motor yang memang terbaik lah untuk di MotoGP. Iya. Untuk saat ini ya. Betul. Nah, akankah tim Valentino Rossi mau, ya istilahnya bisa dikatakan bahwa ada sedikit kerugian ketika memakai motor yang baru. Iya. Sementara motor yang lama sudah menjanjikan bahwa ini peluang untuk membawa seseorang pembalap mereka menjadi juara dunia. Menjadi juara dunia, betul. Mau atau tidak, ini masih menjadi tanda tanya kan? Betul, masih nunggu di akhir musim 2024. Itu. Dan yang ketiga tadi skenarionya Bang Joni bahwa bisa jadi
Dua. Timnya Yamaha dan tim satelitnya Ducati. Nah, kalau menurut teman-teman mungkin nggak? Masih mungkin. Senarionya yang mana yang mau dipilih? Rossi itu tajir, tajir melintir. Ya itu, asalkan apa ya bang? Ya dapat sponsor yang memang bener-bener lu bisa dua-duanya. Sama opsi tawaran dari pabrikannya itu bener-bener menarik atau enggak nih? Ya kalau nggak menarik mah udah lah. Setuju. Tinggalin aja lah. Betul. Gitu kan. Toh udah terbukti dua pembalapnya gacor di belakang nih. Di akhir-akhir musim ini gacor. Gacor banget. Oke guys. Jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Kira-kira itu akan terjadi atau enggak nih? Ya kan ini prediksi ya. Iya. Karena masih sampai di akhir musim 2024 kan guys. Kita membahas apa yang diprovokasi oleh Bapak Presiden FIM nih. Iya guys. Iya. Orang lama deh. Orang lama, iya betul. Ya kalau nggak lama nggak putih. Jangan ngomong rambut putih ya. Oh iya nggak. Bahaya. Betul, oke. Itu bisa melebar kemana-mana rambut putih. Betul. Itu dia. Oke guys. Saya Kabudiansyah dari Authors ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Janilona Mulia dari motorplusonline.com turut pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.